semua. Alhamdulillah anak-anak ibu semuanya sehat ya. Nah, jadi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu pengen absen dulu. Apakah anak-anak ibu ada yang tidak hadir hari ini? Ibu lihat-lihat Amelia, teman sebangkunya adalah Anissa. Anissa kemana, Amel? Anissa sakit ya? Oke, berarti Anissa hari ini sakit. Baiklah, hari ini Ibu mau tanya dulu. Anak-anak ibu semua masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa lagi? Bahwa masa pubertas adalah tahap perkembangan manusia selama pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Nah, biasanya organ reproduksi ini akan tetap berlanjut pada saat anak-anak ibu semua menginjak masa remaja. Nah, karena kemarin minggu lalu kita udah belajar tentang masa pubertas, hari ini kita akan belajar tentang cara menyikapi masa pubertas melalui mengamati gambar poster yang akan ibu tunjukkan. Lalu, ibu harapkan anak ibu juga dapat membuat poster berdasarkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Lalu, ibu akan menunjukkan sebuah teks. Nah, ibu harapkan nantinya teks itu dapat anak-anak ibu dapat menyebutkan perkiraan informasi dari teks yang bacaan yang akan ibu sampaikan berdasarkan kata kunci yang dapat kita lihat dari judul bacaan. Nah, baiklah, semuanya ibu harapkan untuk memperhatikan poster yang akan ibu tunjukkan tentang masa pubertas. Bentar ya. Nah, anak-anak ibu semua udah lihat kan gimana poster yang berjudul Tips Sukses Pubertas. Nah, di mana yang poin pertamanya itu adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat anak-anak ibu sudah menganjak usia remaja, di mana masa pubertas ini sedang berlangsung dari sekitaran umur 12 tahun atau kadang ada juga yang lebih cepat yaitu umur 11 tahun ya. Terkadang lebih dimulai pada saat umur 12 tahun, di mana di saat organ reproduksinya itu sedang bekerja. Nah, caranya itu adalah yang pertama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari sifat-sifat negatif atau sifat-sifat buruk yang membawa kita ke yang tidak baik, kegiatan yang tidak baik. Lalu yang kedua, mencari informasi atau berdiskusi tentang pubertas dan juga pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Nah, kalau orang tua biasanya tidak selalu mengerti tentang masa pubertas dan juga tentang pendidikan seksual. Nah, jadi alangkah lebih baiknya anak-anak ibu dapat menanyakan masalah pubertas dan pendidikan seksual kepada orang yang paham tentang hal tersebut. Lalu yang ketiga, selalu berpikiran positif agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif yang akan mengarah ke yang tidak baik. Lalu yang keempat adalah banyak membaca buku pengetahuan, di mana ada tentang pendidikan seksual, di mana ada tentang masa pubertas itu. Lalu poin kelima adalah pilihlah pergaulan atau teman yang baik. Dimana kan terkadang teman yang baik juga banyak, tetapi alangkah lebih baiknya kita lebih mensortir, lebih memilih-milih, bukan memilih-milih teman yang ya intinya tuh temannya itu yang tidak membawa ke dampak negatif terhadap masa pubertas kita ini. Lalu yang terakhir adalah kembangkan hobi dan juga bakat yang kita punya. Nah, misalnya anak ibu ada yang punya hobinya itu main bola. Nah, alangkah lebih baiknya sore hari itu kan, biar kita atau enggak
sore hari itu kita bisa ikut olahraga main bola, atau enggak sekedar menonton sepak bola ya kan, untuk terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah, selanjutnya ibu akan melihatkan poster kedua tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Oke, dilihat ya, diperhatikan. Nah, bagaimana anak-anak ibu semua? Udah disimak kan? Udah diamati lebih lanjut tentang poster yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, dimana poin pertamanya adalah mulai mengalami mimpi basah, di mana mimpi basah ini dialami oleh laki-laki pada anak laki-laki yang telah memasuki masa pubertas. Bagaimana kelanjutan penjelasan tentang masa pubertas atau pada mimpi basah yang diambil oleh laki-laki, kita akan membahasnya pada pertemuan lebih lanjut. Nah, lalu yang kedua, suara anak laki-laki itu menjadi lebih berat dan lebih besar, ya kan? Lalu yang ketiga, jakunnya mulai tumbuh. Nah, bisa dilihat pada teman-teman anak ibu kayak Bayu, kayak Fadel, mungkin belum tumbuh nih jakunnya. Mungkin abang sepupunya ada yang punya, atau abangnya ada yang udah mulai tumbuh jakun di sekitaran leher di sini. Nah, lalu yang keempat adalah mulai munculnya jerawat. Nah, biasanya jerawat itu timbul karena minyak berlebih yang ada di muka kita atau di sekitaran muka. Lalu yang kelima adalah tumbuhnya rambut halus pada ketiak maupun pada kemaluan. Nah, biasanya tumbuh rambut ini disebabkan karena faktor yaitu masa pubertas tadi. Tadi kan anak-anak ibu semua udah melihat tuh 2 contoh poster yang telah ibu tampilkan. Nah, ibu tuh mau menjelaskan tentang unsur-unsur poster. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak dari itu tadi kan? Ibu tadi udah ngeliatin tuh poster. Nah, anak-anak ibu ada yang bisa ngasih tahu nggak ke teman-temannya tentang di dalam suatu poster itu apa aja yang terdapat di dalamnya? Oke, ada yang mau jawab? Apakah ada yang mau angkat tangan? Oke, lo kita. Satu apa? Judulnya oke, lo kita bagus. Nggak tahu lagi. Yaudah, yang lain ada yang mau nambahin? Kalau menurut ibu sih dia ada 4 unsur. Karena satunya judul udah dijawab sama lo kita, berarti masih ada 3 lagi nih yang belum terjawab. Ayo, apa ayo? Apa Mel? Gambar, oke. Di poster ada gambar bu, oke. Berarti sisa 2 lagi. Ada yang mau nambahin jawabannya? Iya Bayu. Ada isinya bu, oke. Ada informasinya berarti ya. Oke, satu lagi. Ada yang mau nambahin jawabannya? Ayu. Ada sumbernya, oke, tercantum sumbernya, oke. Anak-anak ibu semuanya pintar, udah bagus ya. Nah, jadi jawabannya itu ada 4 unsur di dalam suatu poster, dimana yang pertama ada judul. Yang terpenting itu harus ada judul. Kayak tadi, contoh salah satu poster yang pertama, masih ada nggak yang ingat judulnya itu apa? Sukses dalam pubertas. Yakin itu judulnya? Yakin nggak sama judulnya? Oke, judulnya hampir mendekati ya. Jadi judul yang tadi itu adalah tips sukses pubertas. Nah, oke, berarti unsurnya yang pertama sudah terpenuhi, yaitu adanya judul. Lalu yang kedua, adanya informasi atau isi di dalam poster tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu ada gambar. Gambarnya ini berguna untuk anak-anak ibu semua bisa tertarik sama isi poster yang ada. Lalu yang ketiga ada sumbernya. Sumbernya itu kayak berasal dari mana, dikutip dari mana, kayak dimasukkanlah nama pencipta atau penulis posternya itu siapa, tahun berapa posternya dikeluarkan, begitu. Nah, lalu dari 2 poster nih yang ibu tampilkan tadi, anak-anak ibu ada nggak yang bisa menyampaikan isi dari poster tadi itu apa? Maksud dari tujuan poster itu dibuat itu untuk apa sih? Dari jawaban Amel tadi, kita juga dapat lebih membaca banyak tentang pengetahuan
pendidikan seksual dan juga pada masa pubertas. Oke, baiklah. Ibu ingin anak-anak ibu semua buka bukunya halaman 42, dan di situ ada teks yang berjudul Jadi Aktivis Peduli Lingkungan, Bocah Ini Kumpulkan 650 kg koran bekas. Oke, dibuka dulu ya bukunya. Udah dibuka bukunya, halaman 42. Baik, ibu mau satu orang dulu bacain judul dari teks bacaan kita hari ini. Ada yang mau? Oke, Ayu boleh. Oke, bagus. Terima kasih, Ayu. Nah, jadi judul teks bacaan kita hari ini adalah Jadi Aktivis Peduli Lingkungan, Bocah Ini Kumpulkan 650 kg koran bekas. Baik, lalu ibu pingin minta satu orang anak laki-laki yang membacakan satu kalimat di awal. Oke, ada yang mau? Oke, Fadel mau. Silahkan, Fadel. Terima kasih, Fadel. Nah, di paragraf pertama, di sini tercantum, peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Nah, dilanjutkan sampai paragraf terakhir ya, dilanjutkan dulu bacanya. Oke, bagus. Nah, dari teks bacaan tadi, ada nggak yang masih ingat judul dari teks yang kita baca dari awal tadi? Satu orang aja yang angkat tangan cepat. Oke, silahkan Lokita. Jawabannya adalah oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Lokita. Oke, cukup. Jadi, judul teks bacaan kita adalah Jadi Aktivis Peduli Lingkungan, Bocah Ini Kumpulkan 650 kg koran bekas. Nah, lalu coba dong ibu mau anak-anak ibu nyebutkan 2 kata kunci dari judul bacaan yang telah kita baca barusan. Ada nggak yang mau angkat tangannya? Ayo, silahkan Ayu. Oke, yang pertama aktivis peduli lingkungan. Aduh, hebat Ayu. Lalu yang kedua adalah koran bekas. Oke, bagus. Tapi jawaban Ayu kurang lengkap. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang pertamanya udah benar yang pertama. Lalu yang keduanya kurang sedikit lagi kurangnya. Ayo. Bayu mau nambahkan? Boleh. Aktivis peduli lingkungan. Oke, lalu yang keduanya kumpulkan koran bekas. Oke, bagus. Kasih dulu tepuk tangan buat Bayu ya. Oke, nah, kan tadi kita udah baca tuh teks yang berjudul Jadi Aktivis Peduli Lingkungan, Bocah Ini Kumpulkan 650 kg koran bekas. Nah, jadi ibu mau tanya, dari bacaan yang kita baca tadi, berdasarkan kata kunci yang telah dijawab oleh Bayu, apa sih informasi yang terdapat di dalam teks bacaan tersebut? Ada yang tahu? Oke, pintar sekali Fadel. Ya, Fadel, apa jawabannya? Apa Fadel? Aktivis yang peduli lingkungan dengan cara mengumpulkan koran bekas. Aduh, ini hebat. Fadel bagus. Kasih 2 jempol juga, oke? Nah, jadi dari teks bacaan yang telah kita baca, anak-anak ibu semua kan udah bisa tuh menyimpulkan informasi, atau anak-anak ibu semua udah memperkirakan informasi yang dapat diambil dari sejak kita hanya membaca judul dari teks tersebut. Nah, jadi ibu rangkum ya dari pembelajaran dari awal tadi, kalau misalnya masa pubertas itu dapat kita isi waktunya dengan mempelajari hal-hal yang positif, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak berdiskusi tentang pendidikan seksual. Pada masa pubertas ini, pada fase tadi kan kita udah bahas tentang laki-lakinya. Nah, jadi perempuannya akan kita bahas di minggu depan. Jadi hari ini kita bahas dulu tentang yang laki. Oke.
Nah, jadi ibu akan kasih tugas. Tugasnya ini, anak-anak ibu akan membuat suatu kelompok di mana kelompoknya ini terdiri dari 4 orang. Satu kelompok ada 4 orang. Misalnya nanti karena Amel sebagus sama Anissa, jadi Anissa kan nggak datang nih hari ini. Jadi Amel, Anissa, Ayu dan Bayu akan satu kelompok di mana anak ibu minta untuk membuat poster tentang masa pubertas pada laki-laki. Nah, jadi nanti bisa dilihat ya contohnya pada poster yang ibu lihatkan tadi. Nanti akan ibu kasih tahu caranya gimana. Nah, di mana posternya itu nanti bisa digambar, terus diwarnai bisa juga atau enggak. Nanti pokoknya kita minta bantu sama orang tua ya di rumah. Nah, untuk tugas kedua, ibu minta anak-anak ibu mencari bahan bacaan mengenai kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ibu ulang sekali lagi, tolong cari bahan bacaan mengenai kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar, oke? Oke, jadi tugasnya dibawa untuk minggu depannya. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Nah, sebelum kita akhiri kelas pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can get there with my eyes closed.